Oke, kali ini kita akan membahas sejarah Burundi setelah mereka merdeka. Ini adalah sebuah cerita tentang harapan yang sangat besar yang lahir dari era dekolonisasi. Tapi sayangnya, harapan itu langsung dihadapkan pada tantangan internal yang, sangat dalam dan berkepanjangan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sebuah momen kemerdekaan yang penuh optimisme justru jadi awal dari sebuah siklus kekerasan yang kayaknya nggak ada habisnya? Yuk kita coba telusuri jawabannya sama-sama. Oke, kita mundur dulu ya ke pertengahan abad ke-20. Waktu itu semangat dekolonisasi lagi melanda Afrika. Jadi suasana perubahan tuh terasa banget di mana-mana. Momen ini tentu saja jadi puncak dari perjuangan yang panjang. Bagi Burundi, merdeka itu bukan cuma soal lepas dari penjajah loh. Ini adalah soal memulai babak baru yang diharapkan bakal jauh lebih baik. Ya, inilah yang didambakan oleh semua orang di Burundi. Setelah puluhan tahun di bawah kekuasaan kolonial, ada sebuah mimpi bersama. Mimpi untuk punya negara yang stabil, ekonomi yang maju, dan yang paling penting, masyarakat yang adil untuk semua warganya. Tapi, optimisme itu ternyata nggak bertahan lama. Karena di balik semua euforia kemerdekaan, ada masalah-masalah besar yang ternyata belum selesai dan mulai muncul ke permukaan. Nah, ini dia poin kuncinya. Meskipun semangat kemerdekaan membara, masalah-masalah yang udah ada dari dulu itu nggak ikut hilang begitu saja. Malah sebaliknya, masalah-masalah itu justru menemukan panggung baru untuk jadi lebih besar. Maksudnya apa sih ini? Gampangnya gini, perbedaan sosial yang ada di masyarakat, terutama antara kelompok Hutu dan Tutsi, yang udah dibikin makin runcing oleh kebijakan kolonial, pas merdeka malah nggak disembuhkan. Perbedaan itu justru dipakai, dieksploitasi buat rebutan kekuasaan. Identitas kelompok malah jadi semacam senjata politik. Di sini kita bisa lihat betapa kontrasnya harapan dan kenyataan. Harapan akan adanya persatuan, malah digantikan sama perebutan kekuasaan yang sengit. Mimpi soal kemajuan terhalang sama ketegangan sosial yang menyebar kemana-mana. Dan janji keadilan akhirnya ternoda oleh pecahnya kekerasan di berbagai tempat. Apa yang terjadi selanjutnya itu bukan cuma satu peristiwa tunggal. Bukan, ini adalah sebuah pola yang mengerikan, sebuah siklus konflik yang akhirnya akan mendefinisikan Burundi selama puluhan tahun ke depan. Coba kita lihat gimana siklus ini bekerja. Semua berawal dari ketegangan sosial yang udah ada. Ketegangan ini makin panas karena persaingan politik. Lalu, ini memicu kekerasan yang meluas. Nah, sebagai respons, negara biasanya akan memusatkan kekuasaan untuk coba mengendalikan situasi. Tapi tindakan ini seringkali malah bikin kepercayaan antar kelompok makin terkikis. Yang ujung-ujungnya, memperkuat lagi ketegangan sosial di awal. Siklus ini terus aja berputar, lagi dan lagi. Dampaknya luar biasa besar. Ini bukan krisis yang selesai dalam setahun 2 tahun. Ini kondisi ketidakstabilan yang berlangsung sangat lama, mengakar kuat dan mengganggu hampir setiap aspek kehidupan masyarakat. Coba kita rinci ya dampaknya. Karena institusi sipil lemah, akhirnya militer jadi punya peran besar dalam politik. Ekonomi jadi mandek. Ya, siapa juga yang mau investasi di negara yang tidak stabil kan? Dan yang paling menderita, tentu saja rakyat biasa. Kondisi hidup mereka memburuk, sementara akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan jadi sangat-sangat terbatas. Tapi, di tengah semua kekacauan ini, penting banget untuk kita ingat kalau cerita Burundi itu bukan cuma soal konflik loh, ada juga cerita tentang ketangguhan dan upaya yang nggak pernah berhenti untuk mencari jalan keluar. Ini jadi bukti kalau bahkan di saat-saat paling gelap sekalipun, selalu ada orang-orang yang bekerja untuk rekonsiliasi. Proses negosiasi, perjanjian damai, itu semua juga jadi bagian penting dari sejarah Burundi. Ini menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk memutus siklus kekerasan itu. Kutipan ini benar-benar merangkum tantangan terbesarnya. Setelah konflik yang begitu panjang dan dalam, luka yang ditinggalkan itu, sulit banget disembuhkan. Membangun kembali kepercayaan di antara masyarakat yang sudah terpecah belah adalah sebuah proses yang panjang, lambat, dan sangat rapuh. Jadi setelah melihat semua ini, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari perjalanan sejarah Burundi dan bagaimana kita bisa melihat ke depan? Nah, ini dia intinya. Mendapatkan kemerdekaan itu pencapaian yang luar biasa. Tapi itu baru langkah awal. Perjuangan sesungguhnya adalah membangun sebuah bangsa yang stabil dan adil. Ini butuh kerja keras untuk menyembuhkan luka dan perpecahan di masyarakat. Kalau diabaikan, perpecahan itu ibarat bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan pertanyaan ini. Sejarah telah menunjukkan betapa sulitnya perjalanan Burundi. Tapi, sejarah juga menunjukkan betapa tangguhnya rakyat mereka dan upaya tanpa lelah untuk mencapai perdamaian.
Masa depan bangsa ini benar-benar bergantung pada kemampuan mereka untuk lepas dari siklus masa lalu dan membangun sebuah fondasi baru yang kuat yang didasarkan pada kepercayaan dan persatuan.